Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita sehat, yang menganugerahkan kepada kita sempat, yang menganugerahkan kepada kita langkah-langkah, yang menganugerahkan kepada kita kesempatan. Semoga semua hal yang kita usahakan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmatnya, menjadi bekal kita menuju ke dalam surganya, menjadikan sebab kita berada di belakang barisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama teman-teman seperjuangan kita, bersama orang tua kita, bersama kakek nenek kita, bersama nenek moyang kita, semua orang yang kita harap-harapkan untuk berkumpul bersama di dunia. Semoga Allah berkenan untuk menganugerahkan kepada kita dan juga mereka semuanya perkumpulan yang abadi, perkumpulan yang indah, perkumpulan yang tidak akan ada lagi kekhawatiran, perkumpulan yang tidak takut lagi ditinggal ataupun meninggalkan, perkumpulan yang tidak ada lagi kesedihan, perkumpulan yang tidak akan ada lagi rasa-rasa bersalah, karena semuanya sudah diambil, karena semuanya sudah dihilangkan, karena semuanya sudah ditinggalkan. Ketika kita di dunia, tinggal enak-enaknya saja di akhirat nanti, tinggal nikmat-nikmatnya saja di akhirat nanti. Mungkin-mungkin kita, anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai senantiasa difahamkan, senantiasa dijaga akidahnya, Islamnya, imannya, ibadahnya, selalu dijaga oleh Allah Ta'ala agar tidak sampai terkena fitnah-fitnahnya zaman, agar tidak sampai terkena kelok-keloknya manusia, agar jangan sampai terjadi paham-paham yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Apa yang dipegang oleh orang tua-tua kita dahulu, jangan pernah meragukan itu semuanya. Kalau kita melihat orang tua saya yasinan tahlilan, aku yo yasinan tahlilan naik. Kalau orang tua kita lihat mereka burdan, mereka tibaan, mereka berzanjian, mereka baca maulid azab dan lain sebagainya, kita ikuti langkah-langkah mereka. Karena yang lama, yang dahulu bisa dipastikan lebih benar ketimbang yang baru-baru muncul. Ketimbang orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan atau menyalah-nyalahkan. Padahal dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmah. Dakwahnya Nabi Muhammad itu gampang. Dakwahnya Nabi Muhammad itu luas. Beliau misinya adalah menyelamatkan manusia dari kobaran api neraka untuk selamat ke dalam surganya. Maka jangan pernah percaya dengan kelompok-kelompok yang mengotak-ngotakkan manusia. Aku dan kelompokku di surga, sing liyane neng neraka kabeh. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok yang semacam itu. Wes paling enak manut sama orang-orang terdahulu, paling enak ngikuti ajaran Islam yang dibawa oleh orang-orang tua kita terdahulu, karena mereka semuanya adalah mereka lebih dahulu mengambil Islam dari orang-orang terdahulunya. Kita ini hanyalah penerus-penerus mereka. Dan mungkin anak cucu kita juga mau meneruskan Islamnya kita. Anak cucu kita mau jadi penyambung sujudnya kita. Anak cucu kita mau menjadi penyambung kebaikan-kebaikan kita, sehingga kumpul di dunia, kumpul juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah
wal mudaharah wal muwazarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa 'alaika bi silatir rahimil aqrab fal aqrab. Kemarin kita bahas tentang baktinya seorang anak kepada orang tua. Setelah itu kita bahas baktinya orang tua terhadap anaknya. Karena baktinya anak kepada orang tua itu dimulai dengan baktinya orang tua kepada anak. Jangan ngarep-ngarep punya anak yang berbakti kalau kita sendiri tidak bisa jadi anak yang berbakti. Jangan mengharap-harap mereka baik sama kita kalau kita tidak baik dengan orang tua kita. Dan bakti kepada orang tua maupun bakti kepada anak itu harus diperjuangkan sampai akhir hayat kita. Bakti sama orang tua kita kalau mereka masih ada bersama-sama kita dengan cara nyenengkan, dengan cara menggembirakan, dengan cara memperhatikan, dengan cara nyangoni, dengan cara merawat, secara fisik maupun roh, yo didongakne, yo dikunjungi. Itu kalau orang tua kita masih ada. Tapi kalau orang tua kita sudah tidak ada, didoakan, sedekah atas nama mereka, berbuat baik diniatkan untuk mereka. Walaupun guru saya mengatakan kalau anak yang melakukan kebaikan itu orang tuanya bakalan dapat diniatkan ataupun tidak diniatkan. Tapi amreh marmeati agar hati kita ini lebih tenang, lebih tentram, kita kirimkan. Ya Allah, saya ngaji, hadiahkan pahala ngaji saya kepada orang tua saya. Ya Allah, saya sholat, hadiahkan pahala sholat saya untuk orang tua saya. Ya Allah, saya puasa, mereka-mereka yang ngajarin saya puasa, maka kirimkan pahala-pahala puasa ini untuk menerangi kubur mereka, untuk menyenangkan mereka, untuk menghangatkan keadaan mereka, biar mereka ketika melihat kita, ketika memandang kepada kita, hati mereka juga tenang. Hati mereka juga tenang. Jadi ini masih bab yang membahas tentang hubungan antara sesama, anak ke orang tua ke anak. Setelah itu bab yang terakhir katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan wa 'alaika bisilatir rahim. Hendaknya kamu untuk menyambung tali silaturrahim, nyambung tali silaturrahim al-aqrab fal aqrab, yang paling dekat dan yang paling dekat. Yang dekat dan yang paling dekat. Banyak orang salah paham tentang masalah silaturrahim. Dikira kalau sudah kenal, habis itu dekat, habis itu kita kalau misalkan sama orang-orang yang sudah pernah dekat ini, walaupun tidak punya hubungan darah, walaupun tidak punya hubungan kekeluargaan, tetap harus dijalin terus. Yang dimaksud dengan silaturrahim yang dikatakan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, begitu Allah Ta'ala menciptakan dunia, setelah itu Allah Ta'ala menciptakan akhirat, dikatakan Allah Ta'ala menciptakan satu gantungan di antara langit dan juga bumi, namanya silaturrahim, namanya ar-rahim. Katanya ketika Allah Ta'ala menciptakan ar-rahim ini, Allah Ta'ala mengatakan wahai engkau, wahai rahim. Sungguh rahim apa rahim? Rahim yang ada di perempuan, rahim. Rahim itu apa bahasa Indonesia? Rahim gitu. Rahim itu kan bahasa Indonesianya rahim. Jadi rahim itu begitu diciptakan sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan ya rahim man wasalaki wasalani. Barang siapa yang nyambung hubungan tentang kamu, berarti dia tersambung denganku. Barang siapa yang memutus hubungan denganmu, maka berarti dia juga memutus hubungan denganku. Rahim
keduanya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, zat yang maha rahim, yang maha pengasih. Ini kasih ini tadi, rahim itu dikasih nama rahim karena Allah Subhanahu wa taala ingin ngasih peringatan kepada kita, orang-orang yang paling dekat rahimnya dengan kamu, mereka orang-orang yang tidak kenal putus. Tidak boleh ada putus hubungan, tidak boleh ada kata mantan, tidak boleh ada kata X. Jenengan ngertos mau baca X, anak muda-muda. Jadi mantan itu tidak ada. Biyen kakakku, saiki baru tukaran masalah waris, duduk kakak punah. Gak ada, Bu. Dia dulu pamanku, dia dulu bibiku, dia dulu ponaanku, apalagi dia dulu ibuku, dia dulu ayahku. Tidak ada, Bu. Yang namanya silaturahim, orang-orang yang kita katakan sebagai kerabat, mereka adalah orang-orang yang kita harus tersambung dengan mereka dan tidak boleh ada kata putus. Yang paling kita utamakan untuk kita sambung kepada siapa? Al-aqrab fal-aqrab, yang dekat dan yang paling dekat. Bahas tentang hubungan anak dengan orang tua sudah, orang tua dengan anak juga sudah. Sekarang hubungan antara keluarga yang paling dekat rahimnya dengan kita. Yang paling dekat rahimnya dengan kita ini siapa? Saudara-saudara sekandungnya kita. Saudara-saudara yang kita dan mereka pernah ada di rahim yang sama. Dulu umi saya hamil kakak saya, terus lahir. Habis itu umi saya hamil saya. Berarti apa? Rahim yang dulu ditempati kakak saya, waktu umi saya hamil saya, berarti saya nempati rahim tersebut. Saya lahir ganti adik saya lahir ganti adik saya lagi, adik saya lagi lahir lagi, datang adik saya yang terakhir. Ini rahim pernah ditempati oleh beberapa orang. Beberapa orang punya ibu yang sama, punya bapak yang sama. Berarti apa? Tidak boleh putus sama sekali. Nggak boleh, nggak ada kata putus. Mereka adalah saudara-saudara yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi saudara kita di dunia, jadi saudara kita, dan semoga di akhirat juga jadi saudara kita. Satu-satunya yang bisa memutus hubungan persaudaraan ini kalau apa? Kalau innahu amalun ghairu sholeh. Kalau ada perbedaan amaliyah, kalau ada perbedaan akidah, kalau ada perbedaan di dalam urusan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu hanya berlaku, istilahnya putusnya hubungan itu tidak boleh diputus di dunia, tapi akan terputus dengan sendirinya di akhirat nanti. Selama kita di dunia, meskipun misalkan beda keyakinan atau beda akidah, beda prinsip, kalau dia adalah kakak kita atau adik kita atau saudara kita, selama-lamanya kita harus tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Kenapa? Karena kalau kita putus hubungan dengan mereka, berarti kita putus hubungan dengan Allah. Kalau kita nyambung dengan mereka, berarti kita sedang nyambung dengan Allah. Dan tujuan dari silaturahim, tujuan kita melakukan silaturahim bukan tentang saudara kita, bukan tentang siapa mereka, gimana rupanya, kaya apa miskin, punya rumah gede apa enggak, karirnya bagus atau tidak. Bukan itu yang kita lihat, Bu. Yang kita lihat, mereka adalah tali-tali penghubung kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau saya nggak baik dengan mereka, pedot hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau di sini di awal mengatakan
silaturahim. Hendaknya kamu untuk nyambung silaturahim dimulai dari yang paling dekat. Yang paling dekat siapa? Ya ini tadi, saudara sekandung, sak bapak, sak ibu. Setelah saudara sebapak seibu siapa? Saudara sebapak. Nggih. Bapake padha, ibuke beda misalkan. Nggih. Wonten napa mboten? Kathah jenengan sing ngomong nggih. Jadi kathah nggih. Bapake padha, ibuke ndak padha. Gimana ini? Mereka tetap adalah saudara kita. Bapaknya ndak sama, ibunya tapi sama. Gimana? Harusnya nyambung hubungan juga apa ndak? Iya, sama. Oke. Jadi dimulai dari saudara sekandung. Ini yang sama bapaknya dan ibunya dengan kita. Setelah itu yang sebapak dengan kita walaupun ndak seibu dengan kita. Setelah itu yang seibu dengan kita walaupun ndak sebapak dengan kita. Mereka semuanya yang paling dekat rahimnya dengan kita. Setelah itu siapa? Al-aqrab fal-aqrab. Nggih, setelah yang paling dekat setelah itu. Nggih, setelahnya siapa? Kalau ke bawah anak-anak dari saudara sekandung saya atau seibu ini tadi. Namanya apa? Ponakan. Nggih, ponakan-ponakannya kita. Itu yang paling dekat sama kita ke bawah. Kalau ke atas siapa? Saudaranya bapak, saudaranya ibu. Napa namine? Paklik, bulik, nggih. Kalau di Jawa sama nggih, saudaranya bapak nggih paklik, bulik. Kalau Pakde, bude, paklik, bulik, nggih. Tapi sama nggih toh. Dari bapak, dari ibu sama. Kalau dalam bahasa Arab beda. Saudaranya ayah itu namanya ammah, amati, nggih. Ammah, amati itu saudaranya bapak. Kalau dari ibu, khalah, khalati, nggih. Jadi khalah, khalati itu saudaranya ibu. Kalau ammah, amati itu saudaranya bapak. Paling gampangnya paman-paman kita ataupun juga bibi-bibi kita dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu. Setelah itu siapa lagi? Naik lagi ke atas, kakek nenek kita. Nggih, kakek nenek kita sak saudaranya kakek, sak saudaranya nenek. Ini orang-orang yang bahkan kita diharamkan untuk nikah sama mereka. Kenapa? Saking dekatnya hubungan rahim. Saking dekatnya hubungan rahim sampai kita boleh buka jilbab di depan mereka, boleh salaman sama mereka, wudu mau sholat sentuhan kulit sama kulit ndak batal dengan mereka. Saking apa? Saking dekatnya kekerabatan kita dengan mereka. Ini orang-orang manusia ini adalah orang-orang yang ndak kenal mantan, ndak kenal ex, ndak kenal masa lalu. Biyen paklekku saiki duduk ndak ada. Biyen bulekku saiki duduk ndak ada. Dulu kakek saya, dulu nenek saya, sekarang bukan. Ndak bisa. Ini orang-orang yang kita ndak bisa mutus hubungan dengan mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk nyari tahu tentang mereka. Arifu ansabakum, cari tahu dan ajarkan kepada anak cucu kalian, nggih, ajarkan kepada semua orang yang ada di sekitar kalian tentang nasab-nasab kita. Jadi nyari nasab, nyari tahu tentang hubungan nasab, nyari tahu tentang hubungan darah itu sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mungkin zaman sekarang ini orang-orang menganggap itu sesuatu yang tidak terlalu penting. Apalagi kalau saudara, misalkan satu saudara ada 5, yang satu di Jakarta, yang satu di Kalimantan, yang satu di Sumatera, yang satu di Papua dan lain sebagainya. Ini kita tinggalnya di Jawa Timur karena sibuknya kita, karena kerjaannya kita, karena ngantor ini itu dan lain sebagainya. Anak-anak kita bahkan tidak kenal tentang paman-paman mereka maupun bibi-bibi mereka. Tidak kenal. Saya nemuin sendiri, bukan orang jauh, sepupu saya sendiri. Sepupu sendiri karena
nggak terlalu serawung. Kalaupun serawung ya karena orang tuanya nggak telaten untuk mengumpulkan sama sepupu-sepupunya. Nah, kalaupun ngumpul dia sibuk dengan HP-nya sendiri, ya, sibuk dengan HP-nya sendiri, dipaluk oleh salah satu bibiknya, bilangnya ini namanya bibiknya yang lain lagi. Ya. Jadi misalkan yang meluk itu, ya, yang meluk itu bibik saya yang namanya A, dibilangnya aduh bibik yang B ini kok gini sih, berarti apa? Nggak kenal. Sama bibiknya sendiri nggak kenal, padahal sak tulung agung. Ini yang salah siapa? Bapak ibu yang salah siapa? Abahnya ibunya. Kok bisa sampai sama dulurnya bapak sama saudara sekandung ayahnya sendiri nggak tahu namanya, nggak tahu namanya. Katanya Nabi, arifu ansabakum, cari tahu tentang nasabmu, kenalkan kepada anak-anakmu tentang keluarga yang mereka nggak bisa putus hubungan dengan mereka. Nggak iso awake dhewe pedot sama mereka ini nggak boleh, karena putus dengan mereka berarti putus sama Allah Ta'ala, nyambung sama mereka berarti nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silaturahim itu, kata-kata silaturahim itu adalah nyambung. Silah artinya nyambung. Nyambung siapa? Nyambung sama orang-orang yang hubungan rahimnya ini dekat sama kita. Lain bu sama orang-orang yang tidak ada hubungan rahim sama kita. Teman-teman kita, jenengan sama temen TK-nya dulu apa yosek konconan? Apa seeleng? Apa yang masih reuni-reunian? Apa yang masih ketemu-ketemuan? Nah berarti saya memutus silaturahmi saya sama teman playgroup saya, sama teman TK saya, sama teman SD saya. Boten. Kenapa? Karena mereka adalah teman, bukan saudara. Karena mereka adalah teman, bukan saudara. Kalau teman, teman mau diputus pun, kalau misalkan ada alasannya kita memutus hubungan dengan mereka, itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Misalkan kita punya teman, setelah kita temenan sama dia ini, malih kelong dikira kita, jadi males-malesan kita, diajaknya ke tempat-tempat yang apa namanya melalaikan dan lain sebagainya. Kita katakan sama mereka, saya dhewe sakmene ayo, awakmu ndak usah marani aku aku tak ndak usah nang omahmu Loh berarti kita mutus silaturahim? Enggak. Kita ndak ada hubungan kerabat apa-apa, kita ndak ada hubungan darah apa-apa. Saya merasa berteman dengan dirimu, bukannya kamu yang tak bawa untuk ke tempat-tempat yang baik, malah saya yang kegeret dengan kebiasaan-kebiasaan kamu yang tidak terlalu baik. Diputus bukan masalah. Bahkan bisa jadi hukumnya wajib kita mutus hubungan dengan mereka. Kenapa? Kalau misalkan apa? Kalau misalkan sampai mereka itu menjerumuskan kepada sesuatu yang haram. Makai narkoba misalkan, ajak-ajak awake dhewe. Ki lho di Cipono. Saya nemuin sendiri bu, napa istilahnya salah satu guru di sekolahan di TPQ yang saya kelola niku, karena pulang ngajar dia duduk-duduk di warung kopi, kenalan sama orang-orang warung kopi, sambet kan biasa orang. Aku kok rodok melu ya, dikasih pil, jalan dicoba reda. Besoknya pusing lagi, dikasih lagi reda. Sampai akhirnya 3 kali 4 kali suruh beli. Habis itu apa? Kecanduan sampai kecanduan sampai dibawa ke polisi dan lain sebagainya. Dari apa? Dari teman. Dari apa? Dari kenalan-kenalan di tempat-tempat yang enggak benar. Jadi dari mulai orang yang enggak ngerti apa, enggak ngerti waktu dikasih ya dikira ya Panadol, napa Budrek, apa obat pusing biasa. Ternyata obat-obatan narkoba semacam itu. Jadi seperti itu loh. Parahnya pergaulan yang ada di sekitaran kita. Mutus sama orang-orang yang seperti itu hukumnya gimana? Enggak apa-apa, boten masalah, enggak dosa. Bahkan bisa jadi hukumnya adalah wajib. Kalau kita enggak bisa narik mereka dari perkara haram tersebut, apalagi sampai kita yang masuk ikut di dalam keharaman yang mereka lakukan, maka hukumnya adalah wajib mutus hubungan dengan orang-orang yang semacam itu. Biasanya waktu lebaran hari raya kan banyak itu papan pengumuman silaturahim dan reuni. Reuni SMP tahun
sekian, reuni SMA tahun sekian sampai sekian, reuni kuliah fakultas ini tahun sekian sampai sekian, silaturahim judulnya. Bukan silaturahim itu. Nggih, apa semua yang hadir di reuni itu misalan-misalane jenengan. Nggih, sepupu-sepupunya jenengan apa Pak Lek Budi kan mboten. Nggih, orang lain semuanya. Kalau ditulis reuni enggak masalah, tapi kalau silaturahim itu sebenarnya kurang tepat, bukan enggak benar. Karena yang ma'ruf mungkin itu bahasa kasihnya di Indonesia mengatakan saya datang ke sini untuk niatnya silaturahim dan lain-lain. Nah, itu cuma bahasa pendekatannya kita. Kalau cuma sekedar bahasa yang ma'ruf di sekitaran kita, mboten masalah. Cuman secara syariat itu kurang tepat, kurang tepat. Kenapa? Karena mereka tidak ada hubungan rahim yang dekat dengan kita. Nah, kalau yang dimaksud di sini apa? Wa alaika bisilaturrahim al-aqrab fal-aqrab wa bil ihsan ilal jiranil adna baban fal adna. Jadi di sini dikatakan kita harus memperhatikan tentang dua perkara. Selain orang tua kita, antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, yang harus kita jalin dengan baik juga adalah hubungan kita dengan keluarga kita. Semakin dekat harus semakin dekat hubungan rahimnya, harus semakin besar juga perhatian kita terhadap mereka. Setelah itu siapa yang kedua? Al-jiron fal adna. Para tetangga kita yang pintunya paling dekat sama kita, yang paling harus kita perhatikan. Orang-orang yang ada di depan rumah kita, samping kanan kita, samping kiri kita, belakang rumah kita, ini orang-orang yang juga harus kita perhatikan tentang hal-hal yang terkait dengan mereka. Istilahnya kalau mereka ada gembiranya, kita diundang hajatan dan lain sebagainya, wajib bagi kita untuk paling memperhatikan undangan tersebut. Kalau misalkan mereka lagi sedih, kecelakaan atau misalkan kepaten dan lain sebagainya, keluarganya ada yang meninggal dunia, kita juga harus paling memperhatikan untuk nunjukkan duka kita kepada mereka. Fal adna. Jadi kalau masalah tetangga ini, yang paling harus kita perhatikan ini siapa? Yang pintu rumahnya paling dekat sama kita. Misalkan jenengan lagi masak, di rumah cuman yang makan ini cuman orang 2 atau orang 3. Jenengan masak buat orang 10. Ki koyo ndak entek. Lah kalau cuman orang rumah aja yang makan ini nanti ndak habis. Kita bagi-bagi ke tetangga. Ini harus dikasih ke siapa ini tetangga? Yang harus kita prioritaskan ini tetangga yang mana? Yang paling dekat pintunya sama rumahnya jenengan. Kalau Budina ini misalkan niki lawangnya depan kali pintu rumahnya Mbak Elis. Maka yang paling berhak untuk dikasih di bagian paling awal siapa? Mbak Elis. Yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Jadi dua hal yang harus kita hubungannya itu baik. Keluarga, setelah itu juga adalah tetangga. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil ila akhiril ayat. Jadi di sini Allah Taala mengatakan wa'budullah, wahai hambaku, ibadahilah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu duakan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan kamu syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsan. Digandeng nih, ibadah sama Allah taala penting. Bakti sama orang tua juga sesuatu yang penting. Memperhatikan para kerabat-kerabat kita itu juga merupakan sesuatu yang penting. Merhatikan kerabat, ngomong baik sama kerabat, menghibur kerabat, orang-orang yang dekat kekerabatannya dengan kita itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, dan itu tidak pernah sia-sia, Bu. Tidak pernah sia-sia. Walaupun bahasa
Jenengan misalkan sama kakak, ya Allah kak, makasih banget. Saya itu bersyukur punya kakak kayak jenengan. Bahasanya pakai bahasa omongan. Ada yang pakai bahasanya itu bahasa hadiah. Misalkan rumahnya jauh, kita di Tulungagung, kakak kita rumahnya di Kalimantan, kakak kita rumahnya di Kalimantan. Kita lagi makan lodeh enak, misal lodeh yang enak apa toh di kita ini. Jangan ngerasane, sambal pecel, saya beli sambal pecel kok enak ya, kelingan. Ingat sama kakak kita yang ada di Kalimantan. Besoknya lagi beli 1 kilo, di packing, dikirimkan ke Kalimantan. Kakaknya kaget, loh kok ada sambal pecel datang dari Tulungagung. Dilihat pengirimnya siapa? Oh adik saya, ya Allah, senengi duwe adik perhatian. Ngirimkan walaupun cuma sambal pecel, walaupun bukan bongkahan emas atau jilbab yang harganya mahal atau baju yang harganya mahal atau tas, buatan sambal pecel jenengan kirimkan ke sana. Seneng banget Bu, di Kalimantan tidak ada sambal pecel. Sambal pecel sing enak di Kalimantan niku buatan wonten insyaallah lho nggih. Nah, dikirimkan seneng nggih. Ini berarti bahasanya pakai bahasa apa? Pakai bahasa hadiah nggih. Katanya Nabi Muhammad tahadau, tahabu, saling ngasih hadiahlah kalian, maka cinta kasih di antara kalian akan tumbuh. Dan niatnya bukan cuma sekedar karena dia kakakku, bukan, tapi karena dia adalah tali penghubung antara saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sia-sia dari harta yang jenengan keluarkan, dari belinya jenengan untuk hadiah tersebut, semuanya dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW pun yang paling diwanti-wanti untuk umatnya adalah tentang kerabatnya Rasulullah SAW. Katakan, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katanya Nabi, katakan wahai Muhammad sama umatmu semuanya, yang kamu ajarkan tentang sholat, yang kamu ajarkan tentang zakat, yang kamu ajarkan tentang akhlak, yang kamu ajarkan tentang Al-Quran, yang kamu ajarkan tentang segala hal, dengan pengorbanan yang kamu mengorbankan semuanya untuk sampainya perkara-perkara tersebut. Katakan kepada semua orang yang merasakan nikmatnya kehadiran Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya, la as'alukum alaihi ajra. Saya Nabi Muhammad, Nabi kita itu ndak minta apapun balasan dari kita. Ndak minta dibangunkan kuburnya yang indah, ndak minta. Ndak minta harus ngirimkan harta sekian-sekian, ndak minta. Dari harta zakat kita misalkan pajeke sholat, pajeke zakat, pajeke Quran di sekian-sekian, nggak pernah. Rasulullah ndak minta apapun dari kita. Cuma satu yang beliau minta, illal mawaddata fil qurba. Anak cucuku yang aku tinggalkan di sekitaranmu, yang punya nasab nyambung sama aku, cintai mereka karena cintamu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang diminta sama Nabi. Jadi kenapa? Karena Rasulullah sebagai Nabi melakukan hal yang bisa beliau lakukan untuk tetap menjaga nasab, untuk tetap menjaga orang-orang yang punya hubungan langsung dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sedang menjalankan hak, sedang melakukan kewajibannya sebagai seorang manusia yang juga punya kerabat, yang juga punya keturunan, yang juga punya anak cucu. Rasulullah sedang melakukan kewajibannya untuk mewanti-wanti umat Islam biar baik-baik sama keluarganya Rasulullah SAW. Itu tak yang diminta sama Nabi. Dan kata-katanya persis dengan ini, wabidil qurba, yang baik-baik sama kerabat. Nabi Muhammad illal mawaddata fil qurba, yang baik-baik sama orang-orang yang punya nasab tersambung kepada Rasulullah SAW. Apik taat, gak minimal tidak menyakiti mereka, minimal tidak memfitnah mereka, minimal tidak ngobok-ngobok keadaan mereka, minimal ndak ngerusui mereka. Kalau kita nggak bisa ngasih hadiah,
nggak bisa membanggakan mereka, nggak bisa ngikuti caranya orang-orang untuk berbuat baik kepada mereka, minimal nopo, jangan mecah belah antara mereka. Saya akhir-akhir ini di beberapa majelis selalu yang saya sampaikan ini, karena keadaan umat ini, masalah keluarganya Nabi ini lagi diobok-obok di mana-mana, lagi difitnah yang nasabnya ndak nyambung. Sayyidina Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir itu ndak ketemu nasabnya dan lain sebagainya. Bu, kalau tentang masalah penelitian, istilahnya kalau ada orang bikin penelitian, setelah itu mengatakan oh yang namanya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, salah satu cucunya Nabi dari klan Ba'alawi ini ndak terdeteksi nasabnya, opo yo pantes kita yang beda jauh jaraknya sekitar 500-an tahun dengan mereka mengatakan orang yang ada di 500 tahun yang lalu itu ndak ada. Jajal, kalau kita kembalikan, misalkan saya tahu-tahu mengatakan, Bu, Sunan Ampel ini ndak enek, protes mau betul-betul, protes lah, kuburannya enek, gitu. Kuburannya ada, sepak terjangnya di dalam sejarah tertuliskan, anak cucunya ada, dihauli setiap tahun, yang isi acara di Hall Ampel itu setiap tahun Al-Muhibbin Tulungagung, Bu, dari keluarga saya. Lah kalau ada orang mengatakan wali Ampel ini ndak enek, iso diserbu sak jagat raya jenengan, gitu. Begitu juga dengan Habib Ubaidillah bin Ahmad, kuburannya ada, kuburan anaknya ada, kuburan bapaknya ada, namanya tertulis di dalam sejarah, namanya tertulis di dalam sejarah, namanya tertulis di dalam banyak kitab-kitab tentang teladan-teladan yang beliau tinggalkan. Terus ada orang dari 500 tahun kemudian mengatakan Habib Ubaidillah tidak enak, ini waras apa ndak, kudu dicekel bathuke niku, Bu. Jangan-jangan niki. Jangan-jangan, apalagi ditambah lagi dengan apa? Anak cucunya sudah menjaga nasab dengan begitu hati-hati sekian ratus tahun, sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun. Terus tahu-tahu ada orang yang mengatakan semacam itu. Yo paling ndak lek modal titik, kalau kita mau mengatakan oh Habib Ubaidillah ya nek tenanan apa ndak, minimal kalau mau modal berangkat beli tiket naik pesawat berangkat ke Hadramaut sana, ngunjungi napak tilas tempat beliau sepak terjangnya dahulu. Kalau memang mengatakan Habib Ubaidillah itu ndak ada, jajal parani ke tempat asalnya beliau, enek tenanan apa ndak, kuburannya enek apa ndak, cerita-cerita dari orang sana membuktikan kalau beliau ini ada apa tidak. Kalau referensinya cuma dari buku, ngambil buku ini, nyomot buku ini, nyomot buku ini, itu namanya copy paste, namanya copy paste, bukan karya ilmiah, bukan karya ilmiah. Wes kita sekian puluh tahun, bahkan mungkin sekian ratus tahun antara ulama dengan habaib itu terjalin hubungan yang luar biasa mesra, sama-sama merawat umat, sama-sama ngopeni umat, sama-sama ngajarin umat, walaupun modelnya mungkin berbeda, walaupun caranya mungkin berbeda. Saya melihat para ulama-ulama kita itu orang-orang yang tawadu, orang-orang yang luar biasa akhlaknya, orang-orang yang luar biasa menyembunyikan ilmunya, padahal mereka orang yang sangat berilmu. Bahkan kalau jenengan, walaupun misalkan kalau yang ngomong saya, istilahnya saya niki dari keluarga habaib, dilalah masuk pesantren itu guru besarnya selalu habaib semuanya. Dari Habib Hasan Baharun, setelah itu berangkat ke Hadramaut di tempatnya Habib Umar bin Hafid. Tapi kalau jenengan mau melihat lebih dalam lagi, di dalam pesantren-pesantren ini dua-duanya tidak pernah lepas dari jasa-jasa para ulama-ulama kita. Gandengane Abuya Hasan Baharun di dalam ngerintis pondok Dalwan itu salah satu guru saya, namanya Ustadz Qoimuddin. Bukan Sayyid, bukan Habib lulusan Sidogiri, tapi orang yang
alim luar biasa. Nggih, alim luar biasa. Saya kalau melihat beliau itu kalau nungguin santri-santrinya datang, munyeri kolam yang ada di tengah halaman. Munyer itu bisa sampai 5 kali, kadang 7 kali, kadang 10 kali. Saya tanya sama putrinya beliau, ini Ustadz Qoim itu ngapain? Kalau lagi keliling-keliling itu beliau ngapain? Nggih, beliau lagi murojaah Al-Quran. Jadi munyernya ulama niku murojaah Al-Quran tuh. Lek kita munyer awake dhewe nyapa kira-kira? Nggih, mau enggak munyer yo enggak murojaah. Nggih, enggak munyer aja loh kita enggak murojaah Al-Quran. Ini munyeri kolam itu sambil murojaah Al-Quran. Nggih. Dan saya baru nemu ada satu orang, nggih. Saya belajar ilmu nahwu itu dari sekian banyak guru. Ada yang namanya Ustazah Nafisa Murtado, ada yang namanya Ustazah Sofia Baharun, ada ustazah yang banyak sekali. Nah, ketika saya masuk kelas sanawiyah, nggih, ngambil dari Ustadz Qoim ini, saya baru melihat ada orang bisa ngajar nahwu tanpa papan tulis. Nggih, enggak pakai papan tulis, tapi penjelasannya lebih detail ketimbang yang ngajarnya itu pakai papan tulis. Nggih, ini Ustadz Qoim alim luar biasa. Orang-orang yang belajar melanjutkan ngaji ke Madinah, ke Mekah, ke Hadramut dan lain sebagainya, pulang nggih, ngaji di depan istilahnya adu debat tentang keilmuan sama Ustadz Qoim, panggah keok, Bu. Nggih, alim luar biasa. Beliau sampai dijuluki perpustakaan jalan itu ya Ustadz Qoim. Nggih. Ini luar biasa. Ini partnernya Abuya Hasan di dalam merintis Pondok Dalwa. Dan sampai sekarang saya ngelihat sendiri putra-putranya Abuya Hasan, putri-putrinya Abuya Hasan sudah menganggap beliau itu pengganti ayahnya sendiri. Jadi ada apapun di Pondok Dalwa, itu acara apapun, kalau ada keputusan apapun, itu tidak akan pernah keluar kecuali setelah ada persetujuan dari Ustadz Qoimuddin ini tadi. Jadi guru saya lulusan Sidogiri. Ada lagi saya punya guru, namanya Ustadzah Nurul Fauza. Beliau lulusan Salafiyah Pasuruan. Saya punya guru juga namanya Ustadz Asrori. Setiap berangkat ke pondok niku naik sepeda. Naik sepeda ontel. Dari rumahnya yang lumayan jauh dari Pondok Dalwa itu berangkat baca Alfiyah, pulang baca Alfiyah. Alfiyah jenengan hafal pirang bait, Bu? Niki 1000 bait. Beliau berangkat baca 1000 bait, pulang baca 1000 bait. Lulusan mana? Pondok Ploso. Lulusan Pondok Ploso. Setiap hall besar di sini beliau datang. Bahkan terakhir setelah kenal sama saya, kenal sama abah saya dari Ploso berangkat. Istilahnya mampir ke rumah abah saya. Ini Ustadz Asrori namanya. Sepuh sekali. Dihajikan sama Abuya Hasan, sama Abu Yazin, sama putranya Habib Hasan. Dihajikan, diberangkat nih haji. Beliau ini sampai pernah ketika ngajar, saking tuanya, dan biasanya kalau kelas besar anak pondok putri ini kan garek bocah 3, garek bocah 4. Itu beliau ngajar itu suaranya kecil sekali. Kita itu niki kitabnya beliau, ini kitabnya kita. Kita ngaji tuh ngeten. Kenal, saking sepuh, beliaunya sepuh, suaranya kecil, kalau ndak kupingnya dicedek nih ndak kerungu apa-apa. Itu guru saya, Ustadz Asrori beliau itu. Jadi lulusan, jadi istilahnya gini, habaib sama ulama dari dulu itu sejalan, dari dulu itu bersama-sama, dari dulu itu ndak pernah menganggap istilahnya yang ulama yo ngajani habaib karena ada darahnya Nabi di dalam darah mereka. Para habaib ini juga luar biasa hormatnya dengan ulama karena mereka adalah orang-orang yang punya porsi terbanyak dari warisannya Nabi Muhammad SAW. Warisannya Nabi paling gede niku ilmu. Warisannya Nabi paling besar itu ilmu. Jadi jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang bentur-benturkan terhadap dua kelompok tersebut. Kita butuh ulama, kita butuh habaib, kita butuh semua orang untuk merajut kebaikan yang ada di sekitarannya kita. Istilahnya la iso ngapik, ngapain harus ngomong jelek. Kalau bisa ninggalkan yang baik, kenapa kita harus ninggalkan yang buruk?
Puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun ulama sama habaib itu bersatu untuk ngopeni Islam, untuk ngopeni umat, untuk ngopeni, dan nggak ada apa-apa. Saya lihat guru-guru saya, walaupun mereka lulusan salafiyah, lulusan sidogiri, ada yang lulusan langitan, ada yang lulusan pondok-pondok Jawa-Jawa, istilahnya seperti itu. Begitu beliau-beliau ini gabung di pesantrennya seorang habaib, digabung di pondoknya seorang habib, beliau juga takdimnya luar biasa dengan habibnya, dan tidak ninggalkan alma maternya, tidak ninggalkan. Saya dulu di sidogiri, saya dulu di pondok ini, saya dulu di pondok ini, tidak pernah ditinggalkan sama beliau. Bahkan ada satu cerita di Afrika sana, ada seorang ulama, ada seorang ulama, tapi datangnya dari kalangan orang biasa. Kalau orang Afrika itu kan, kayak jenengan lah ngelihat para habaib itu face-nya kan berbeda, badannya, kulitane, ya rupane, ganteng-ganteng, akeh sing ganteng-ganteng, Kenapa? Karena memang turunannya dari Rasulullah SAW. Sedangkan ulama-ulama Jawa ini Ustaz Asrori jenengan kalau melihat kecil, kurus, besar kok ini nggih ngoten. Cilik, kurus, ya orang Indonesia pada umumnya seperti itu. Jadi di Afrika sana ada ulama datangnya dari orang Afrika asli. Rambutnya ireng, kulitnya ireng, untune tok sebutnya. Alisnya hitam, semua hitam legam. Tapi alim, jadi didengarkan umat, diambil ilmunya dari umat, istilahnya ngajar, dihormati, dielu-elukan dan lain sebagainya. Tahu-tahu di dalam kajiannya yang mendatangkan ratusan orang itu, ribuan orang, bahkan mungkin ada seorang habaib duduk di belakang sendiri. Yondak disilah neneng ngarep, yondak disuruh ke depan, padahal kelihatan si habib ini ganteng, gede, dhuwur, putih, motone blelok, hidungnya mancung dan lain sebagainya. Dan semua orang yang di situ banyak yang tahu kalau beliau punya nasab nyambung kepada Rasulullah SAW. Tapi didudukkan di belakang. Begitu selesai kajian, orang-orang kan salamannya sama si alim ini tadi, sama kiai Afrika ini tadi, masih orang kono ndak jenenge kiai, tapi alimnya orang orang Afrika tuh pada salaman, pada minta doa, minta ditahnik, minta di ini itu dan lain sebagainya. Si Habib ini tadi protes, si Habib ini tadi protes, kok kamu yang dihormati sama orang-orang, kok kamu yang dihormati sama orang-orang, padahal saya ini adalah orang yang punya garis nasab menyambung kepada Rasulullah SAW. Katanya si alim ini tadi mengatakan, wahai Habib, kalau kamu pengen tahu apa sebabnya, kamu tahu kenapa kok orang-orang seperti itu kepada saya? Karena saya adalah orang yang punya nasab orang biasa, tapi saya ngikuti jejaknya datukmu. Sedangkan kamu punya nasab yang mulia, tapi malah ngikuti jejaknya datukku. Jadi saya ngikuti jejaknya datukmu, kamu justru malah ngikuti jejaknya datukku. Istilahnya nyindir. Kamu itu orang mulia, turunannya orang mulia. Harusnya yang paling ngambil porsi terbanyak dari ilmunya Nabi itu kamu, yang nuruni akhlaknya Nabi itu kamu. Kok malah kamu tidak mau ngambil dari itu semuanya, dan aku ngambil perkara-perkara tersebut. Saya yang ngambil, saya ngikuti datukmu, kamu justru malah ngikuti datukku. Dan ternyata penghormatan manusia kepada seseorang tidak terletak pada face-nya mereka, fisiknya mereka, kulitannya mereka, atau bentuk badannya mereka, tapi penghormatan manusia letaknya ada di sini. Ada di dalam keilmuan mereka, ada di dalam akhlak mereka, ada di dalam keadaan hati mereka, ada di dalam warisan kakekmu, ada di dalam warisannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah nasab niku nggih, kalau tidak diiringi dengan kemuliaan ilmu dan juga akhlak, tidak akan berguna apapun, tidak akan ada kemuliaannya sama sekali.
Tidak ada kemuliaannya sama sekali. Jadi tapi kalau orang punya nasab juga punya ilmu, niki double. Double istilahnya kemuliaannya menjadi sesuatu yang berlipat-lipat. Jadi sama. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Ini orang-orang yang harus kita rawat. Keluarga kita, kita cari tahu nasab-nasab mereka, kita cari tahu kakek saya di mana. Kalaupun misalkan sudah meninggal, kuburane sing endi, panggah diopeni, panggah diperhatikan. Setelah itu orang-orang para kerabat kita yang masih tersisa di sekitaran kita, harus kita punya hubungan yang baik dengan mereka. Jangan pernah mau dipisahkan, apalagi cuman tentang perkara-perkara duniawi. Sing marai bentik, zaman sekarang itu antara saudara yang paling berpotensi untuk memisahkan, bikin gak enak niku rata-rata karena warisan. Jangan pernah ada, Bu, terutama kita yang ada di majelis ini, jangan pernah mau merelakan hubungan baik kita dengan kerabat kita, dengan saudara-saudara kita, terutama kakak adik kita, hanya karena harta yang tidak seberapa. Dan bahkan bisa dikatakan harta warisan itu rata-rata biasanya terjadi percekcokan niku kan setelah anak-anak ini sudah dewasa. Istilahnya gini, kita sebelum dapat warisan itu yo panggah urip, yo tetap bisa punya rumah walaupun misalkan masih ngontrak, yo tetap bisa nyekolahkan anak ini, tetap bisa hidup walaupun tanpa uang warisan tersebut. Maka jangan sampai hanya karena harta yang walaupun sebelum harta ini ada kita baik-baik saja, kita harus bertengkar sesama saudara karena memperebutkan harta tersebut. Kalaupun misalkan harus dibagi sing apik, dibagi yang rela sama rela, dibagi dengan cara yang sesuai dengan aturannya Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Biar tetap barokah. Guru saya pernah mengatakan ketika saya nanya tentang bab waris, karena ada pilot, ada seorang laki-laki profesinya jadi pilot. Kecelakaan, istilahnya kecelakaan lalu lintas di atas sana. Jadi meledos pesawatnya ini tadi. Meninggal, si pilot ini tadi meninggal, punya ibu, punya istri. Hartanya si pilot ini tadi dikuasai sama istrinya dan ibunya tidak dikasih sama sekali. Katanya guru saya, jawabannya beliau cuma satu, harta warisan itu adalah harta yang paling tidak berkah. Harta yang paling tidak berkah. Kenapa Beb kok bisa tidak berkah? Karena semua mata ngelihat ke situ. Semua mata pengen punya bagian dari situ. Makanya kalau kita pun harus, istilahnya kita dapat warisan, kita dapat harta dari tinggalannya orang tua kita harus memastikan harta ini kita dapat dengan cara yang baik, dengan kerelaan dari semua keluarga kita. Ojo sampai eker-ekeran. Jenengan bayangkan kalau orang tua kita melihat kita. Jangan bayangkan kalau orang tua kita masih hidup, setelah itu melihat kita, yo ngalah tiba-tiba bondo sing tak tinggal nih, bukannya bikin mereka enak, bukannya bikin mereka nyaman, bukannya bikin hidupnya lebih indah, tapi justru malah bikin mereka ini kesrok. Sing dulunya nyaman, guyon-guyon bareng, jongkrok-jongkrokan bareng, mangan sak piring bareng-bareng, gitu. Kita waktu kecil sak piring, saya biasa, sak piring ditulang bocah telu bareng-bareng. Masa kenangan-kenangan indah, hal-hal yang indah semacam ini harus kita relakan hanya karena harta-harta yang kita, kalaupun harta itu tidak ada, panggah urip, tetap dijamin rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad amara Allah bil ihsan ila qarabah fi mawadhi'in 'adidah. Min kitabihil aziz. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.